Oke, jadi yang gua share berdasarkan beberapa pola atau pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama bahwa kegerakan yang disebut gereja kebangunan rohani berdasarkan kronologis. Yang gua dengar dari Pak Nathan Setiabudi dan juga beberapa tokoh-tokoh yang gereja Tionghoa. Dia cerita bahwa waktu John Sung datang dan juga mungkin penginjil sebelumnya, gue nggak tahu siapa, itu membawa gerakan sehingga banyak orang pedagang Tionghoa pada ngalami Kristus. Dan dari situlah muncul gereja-gereja Tionghoa. Maksudnya gereja-gereja yang berbasis orang-orang Tionghoa. Dan mereka kemudian bergabung jadi sebagian jadi GKI. Dan GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur gitu ya. Nah, dan mereka perhatiin dalam sejarahnya GKI, gereja-gereja yang GKI yang Tionghoa yang datang dari para pengusaha ini, kemajuannya lebih pesat dibanding gereja-gereja yang non-Tionghoa. Nah, ini menjadi sebuah analisa sama tesis tersendiri dari bukunya Nathan Setiabudi. Itu ada buku sejarah yang ditulis oleh Nathan. Terus kemudian gereja-gereja yang di luar GKI jadi gereja-gereja itu di Jawa Timur. Gereja Kristen Anugerah atau gereja macam-macam lah yang dari Injili itu. Itu hasil pekerjaan dari John Sung. Nah, terus kemudian yang gua tahu bersambung dengan gerakan-gerakan akibat dari T.L. Osborne. Jadi mungkin ini disamber bersama dengan gereja-gereja yang hasilnya Van Hessel. Itu Van Hessel kan pegawai Pertamina toh. Iya. Ini penyebaran lewat para bisnismen juga. Van Hessel kan bisnismen sebenarnya. Dia orang-orang profesional di Shell. Shell itu kan punya Belanda. Itu namanya Pertamina setelah merdeka, Shell itu diambil alih jadi Pertamina. Tapi yang pertama kali minyak digarap di Indonesia itu oleh Shell. Dan Shell itu punyanya Belanda, bro. Jadi ketika kemerdekaan Shell-nya diambil alih, namanya diganti jadi Permina. Ya. Nah si Van Hessel ini karyawan dari Shell itu. Gitu. Nah dipakai Tuhan membangun kegerakan. Jadi dari situ aja kita udah lihat bahwa gerakan-gerakan ini datang dari orang pedagang, orang menyebutnya awam gitu ya, orang yang jemaat biasa ngalami sesuatu lalu terjadi gerakan gitu. Nah terus kemudian secara umum yang saya tahu di Jawa terdiri dari dua kelompok, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat, ini menurut penuturannya Pendeta Hosea, sayang udah almarhum dia, Hosea Litanewan. Dan juga berdasarkan pengamatan dan juga diskusi gue sama beberapa tokoh. Jadi karismatik di Jawa Barat itu berkumpulnya Profesor Hitz, sama Suster Yohana, sama Damaris, dan kawan-kawan tuh. Dan dari semua kawan-kawan itu, yang paling senior sebenarnya Pak Damaris. Yang termasuk pelopornya. Nah yang lain-lain muncul. Kita nggak tahu prosesnya gimana, tapi mereka dibilang bersatu iya, dibilang nggak bersatu iya juga. Cuma mereka dulu berkumpul di sebuah yayasan. Tapi dalam Eklesia. Lalu dalam perkembangannya mereka mencar. Berdiri sendiri-sendiri, Yusak Cipto sendiri, siapa sendiri gitu ya. Damaris bahkan semacam kayak bermusuhan gitu ya, beda aliran. Nah, terus Damaris sendiri, kemudian Andreas sendiri. Andreas Muda kan junior sebenarnya. Jadi yang si senior kan Yusak Cipto, Pak Damaris, yang senior juga pecah, yang juniornya juga pada pecah. Nah, lalu Profesor Hit juga memisahkan diri lagi, nggak mau bergabung lagi sama karismatik. Tadinya dia termasuk ya bahasa lidah dan sebagainya juga katanya ya. Jadi mereka berpisah. Nah di dalam kelompok Jawa Barat yang nyempal sendiri itu dari grupnya
Majalengka, bro. Gereja penyebaran Injil. Ya. Sebenarnya gereja penyebaran Injil ini signifikan. Majalengka pusatnya. Umtan. Pendeta Tanuwijaya disebutnya Umtan. Nah ini termasuk signifikan. Kalau berteman sama Damaris dia enggak, dia lahir dari Beiji. Jadi dia mengalami bahasa lidah yang model sekarang, tapi ditolak sama Beiji. Lalu dia waktu dirikan sekolah Alkitab, dia mulai berbahasa lidah yang modelnya sekarang. Kalau dulu orang Pantekosta kan haleluya, haleluya, haleluya gitu kan. Nah kalau yang ini udah lebih modern nih langgapnya gitu ya. Ada kuraba-rabanya gitu kan. Ada yang kuraba-raba lama-lama gitu kan. Yang dulu kan nggak ada ya. Nah terus kemudian signifikan sebenarnya pekerjaannya si Om Tan ini. Contohnya Victor Huta Barat, dia baptis, Charles Huta Galung, Panbers, semua dia yang baptis. Bahkan Ci Ai sendiri dibaptis oleh Om Tan. Ci Ai. Jadi kalau Ci Ai, Agnes Maria, itu semua yang baptis Om Tan. Sama si Wimogi. Gitu. Ya. Wimogi, Edi Sutanto yang punya Daily Bread. Yuan anaknya, Wim-nya bapaknya. Herlin Pirena, Wim, iya Pak Wim. Ya pokoknya Victor Huta Barat penyanyi, Charles Huta Galung, sama si Panbers bersaudara semua yang baptis Om Tan itu. Jadi signifikan sih dia punya pekerjaan di Jawa Barat. Nah kami kebetulan dipengaruhi banyak oleh dia, jadi gue lebih tahu ceritaannya. Iya. Terus kemudian di yang berbagai dulu Om Stup sama Pendeta Sakaria sama kelompok sendiri. Jadi kalau dulu si Pak Edwin Stup sama Octavianus sama si Dokter sama Pendeta Sakaria dari Gereja Kristen Baitani itu 3 sekawan. Jadi Octavianus katanya juga masuk ke kelompok karismatik itu, sempat bahasa lidah dan sebagainya. Cuma mereka berpecah. Nah dari gerakan itu lahirlah KKR hebat. Jadi Meltari itu termasuk turunan dari hasil pekerjaan mereka tuh. Cuma kayaknya Meltari nggak mengakui, nggak menceritakan mbahnya itu si Octavianus. Kamu cek lagi aja itu. Kalau Stup punya cerita, lu pasti tahu lah ya Stup. Nah, terus kemudian terjadi sesuatu dengan Pendeta Sakarianya, dilanjutkan masih Petrus, Pendeta Petrus kan. Nah, terus akhirnya mereka berpecah tuh, udah nggak sama-sama lagi. Kalau Sam Skota sendirian, dia kan dari Gereja Sidang Jemaat Allah, jadi dia sendirian, tapi dia juga termasuk macan KKR dia di Jawa Timur, tapi di desa-desa zaman itu. Tahun-tahun 70 awal. Ya. Sam Skota itu, ya. Nah, terus bersambung dengan dari situ ya lu udah tahu tuh munculnya gerakan-gerakan persekutuan doa, gerakan-gerakan gereja yang baru, ya Yusuf BS, Pendeta Alek, itu semua lahir dari grupnya si Stup. Terus dari gerejanya Octavianus lahirlah LPMI dan sebagainya. Karena mereka bekerja, lahirnya si Pak Kris Marantika, Pak Octavianus, itu semua gerakan yang muncul tuh di kalangan Injili. Lalu kemudian yang menarik adalah tahun berapa itu, kalau nggak salah tahun 70 berapa, 76 kalau nggak salah, atau 75. Itu di garasinya Immanuel lahirlah YWAM sama Full Gospel, bro. Dan kantornya Immanuel itu masih di rumah di Raden Saleh. Nama jalannya gue lupa, lu tinggal telepon Billy aja. Immanuel, toko buku Immanuel ya. Jadi kegerakan yang di Jakarta unik juga nih, sambung menyambung. Tapi gue lompat-lompat. Jadi pada tahun 70 berapa itu si Hosea cerita itu lahirnya YWAM dan lahirnya Full Gospel
nyaris bersamaan di garasinya kantor atau toko bukunya Immanuel. Di jalan apa? Di daerah Raden Saleh, belum di Jalan Proklamasi. Oh, belum diproklamasi. Belum, nanti lu bisa telepon sama si Billy, nanya si Billy. Gue masih inget tuh tahun 80-an gue ke toko buku Immanuel, masih di rumahan itu, gue masih inget. Masih inget banget rumahan kecil itu. Nah, jadi gue ceritain yang Pak Hosea cerita, gue sempat nanya soalnya ke dia. Jadi di Jakarta itu tahun 60-an, itu ada gereja namanya GGP, Gereja Gerakan Pantekosta, di Jalan Kramat Soka. Sampai sekarang tuh gereja masih ada. Gereja Kramat Soka itu sering ngundang hamba Tuhan KKR. Nah, kita dari berbagai mana-mana suka datang tuh, Her. Jadi kebangunan rohani kayak ada apinya mulai terjadi di situ tahun 60-an, tahun 70 itu. Oh, itu 60-70 ya, GGP, Gereja Gerakan Pantekosta. Di Kramat Soka namanya. Nah, serunya itu sampai katanya si Pak Hosea, sampai tembok sampai pernah jebol. Saking orangnya begitu banyaknya gitu. Ya jebolnya separah apa gua nggak ngerti lah. Tapi gua rasa itu nggak sampai terlalu berbahaya kali ya. Nah, gue pernah sekali sama nenek gue belum Kristen ya, tapi nenek gue udah. Jadi gue inget kok gue dituntun naik beca, lagi umur 6 atau 7 tahun atau 8 tahun gue nggak inget. Kira-kira jadi tahun 69, tahun 68 itu gue pernah dituntun ke sana. Hadir di acara itu. Jadi gegap gempitanya tuh masih kerasa dalam pikiran gue gitu. Gue merasa aneh nih, gereja seru bener gitu ya. Nah, ceritanya dari gereja itu apinya padam. Kenapa? Suksesi pendetanya selesai, penggantinya mungkin berubah. Terus akhirnya apinya pindah ke gereja Isa Al-Masih di Megaria. Pendetanya namanya Jan de Vretes. Iya. Pendeta Jan de Vretes. Nah, itu sama ngalami kebangunan rohani juga jadinya berikutnya. Banyak KKR, banyak pengkhotbah asing datang, kunjungan, ada kesegaran. Jadi kuncinya adalah kesegaran firman, kesegaran pengajaran, di mana umat Tuhan ngalami siraman gitu ya. Ya, Kosam sebentar tanya. GIA Megaria itu sama dengan yang di Cikini Ujung itu? Iya, itu dia Megaria itu. Sekarang udah jadi gedung bagus sekarang. Dulunya gerejanya satu lantai lah, gedung kuno dulu. Pendetanya Gunawan ya? Iya, sekarang namanya Gunawan. Sempat Pak Budi, sempat dulu Bu Deborah. Nah, terus kemudian dari situ Jan de Vretes mati, apinya pindah lagi. Nah, keluarganya si Billy karena dia toko buku Immanuel ikut-ikutan tuh jadi mendukung KKR-KKR ini. Nah, pindah kemana? Akhirnya mereka bikinlah gereja namanya di Hotel Indonesia namanya Charismatic Worship Service CWS dari situ. Charismatic Worship Service ini dipengaruhi sama kegiatan dari Amerika lah, dia punya ininya, stylenya. Nah, itu pendetanya siapa gue lupa, belum si Pak Handoko, belum Pak Suandoko. Ada pendeta bulenya, Bill atau apalah gue lupa. Nah, terus kemudian lahirlah gereja yang lebih Indonesia lah. Nah, yang kumpulin orang-orang kaya. Dulu kan Charismatic Worship itu terkenal tempatnya kumpulan orang-orang kaya. Jadi trendsetter tuh waktu itu ada di situ. Kita Abalov baru mulai, itu belum Abalov, kita masih baru mulai, baru 300-400 gitu. Mereka sudah mulai di hotel. Nah, itu yang menginspirasi gue sewa gedung pertemuan juga. Nah, bertepatan dengan zaman itu ada YASDI, Yayasan Dian Abadi. Namanya YASDI. YASDI itu tempat nongkrongnya si Robert, si Johan,
si Lea. Yang di Pulau Laut ya? Bukan, di Jalan Pintu Air. Pintu Air. Pintu Air, bukan Pulau Laut. Pulau Laut mah di Bandung, Bos. Pulau Laut Eklesia, iya. Iya. Nah, Yasdi ini di Pintu Air. Pintu Air, disitulah nongkrongnya Titus Handoyo, terus Johan Handoyo, ada si Robert Lea, sama kelompoknya yang akhirnya jadi simfoni musik, dah. Disciple. Ya, Disciples, betul. Iya. Nah, di situ juga jadi kebangunan rohani Iya. juga. Kumpullah setiap hari Senin itu di situ. Nah, terus kemudian gua bawa Pak Alek ke Jakarta, KKR tahun 89. Jadi KKR pertama Pak Alek masuk ke Jakarta, KKR ya, di Gedung Granada di Semanggi, itu gue yang bawa 3 hari. Dia ngeliriklah Jakarta, dikirimlah Niko buka gereja. Lalu disamberlah Yasdi punya orang-orang sama orang-orang CWS, disamberlah, dia buka gereja dia. Nah, sejak itu gerejanya Niko jadi trendsetter. Nah, kesininya kok udah nggak usah cerita, lu bisa dapetin informasinya lebih banyak dari orang-orang. Jadi ini gue mau cerita tentang yang mungkin nggak banyak orang tahu perkembangannya. Yeah. Nah, sementara di gereja-gereja Injili Tionghoa, GKJMB termasuk serius. Ketapang gereja Kristus Ketapang malah nggak terlalu, gereja Kristus Mangga Besar yang bangun hebat. Nah, gereja Baptis yang di Gunung Sari 5 juga Pak Philip Cendana juga bagus. Terus tempatnya siapa pendetanya, kok gue jadi lupa, GKRI, Gereja Kristen Rahmani, pendeta Suciono juga hebat. Jadi banyak tuh tokoh-tokoh penggerak di Jakarta. Nah, lalu Yusuf Roni kan muncul, Yusuf Roni, Awan Datu muncul. Jadi muncullah kebangunan-kebangunan yang kesini jadi gereja-gereja baru. Dan yang lucunya setelah gereja-gereja baru muncul, apinya malah padam lagi gitu. Jadi kalau kasarnya, cerita kasarnya, saya kira cukup itu yang saya ceritain ke kamu nih. Bagaimana dengan YWAM? Sejarahnya YWAM sama FGB FMI, detailnya gimana Pak Sam? Oke, YWAM yang setahu saya dari Agus Hendarsa, lu bisa telepon. Agus Hendarsa tuh gembala GKPB di Samarinda. Kenapa? Karena dari Indonesia dikirim 3 orang sebelum YWAM dibuka. Agus itu salah satu orang pertama. Jadi ada Agus, ada siapa tuh bertiga, ya dikirim dari kelompok Jalan Suci. Jadi yang membuat YWAM masuk ke Indonesia itu salah satunya adalah gengnya Jalan Suci. Cornelius Darto itu. Nah, ini orang-orang Jalan Suci diutus pergi ke Hawaii belajar, bawa pulang apinya, tapi secara organisasi didirikannya di kantornya Immanuel itu. Dan berkembang seterusnya. Jadi lu bisa telepon si Agus Hendarsa. Yang saya tahu tahun 79 Kak Yeri membawa orang-orang YWAM dari Hawaii itu datang ke Youth Jamboree di Sarangan. Lalu dilanjutkan tahun 80 Youth Jamboree di Tawangmangu. Oh, dia udah berdiri dari tahun sebelum 79 itu lu artinya beritanya yang lu dapat adalah yang belakangan itu. Oh, gitu. Ya, tapi sebelumnya udah berdiri. Tapi YWAM kan sama Campus Crusade berdirinya barengan tahun 65 di tempatnya di Eropa, di gunung apa tuh waktu mereka bikin camp yang Billy Graham suka ngumpul tuh. Lausanne. Ya, dia lahirnya bareng di situ. Dapat mimpinya bareng. Jadi si Jim Lawrence Cunningham sama si Bill Bright tidur di kamar yang berpisah, dua-duanya dapat mimpi yang sama tentang mendirikan gerakan yang seperti ombak, lalu isinya anak muda. Cuman satu dari sisi Injili, satu sisi karismatik. Lucu ya.
pada hari yang sama, mimpi yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama. Didirikanlah dua gerakan itu. Brad punya mimpi yang sama juga sama Lauren Cunningham? Ya, persis sama. Gue sempat ngobrol ini sama si Bill Bright waktu di Edit 2000. Gue kebetulan satu meja kan sama si Bill Bright lagi makan siang. Gue sempat nanya, gue sempat ngobrol sama dia. Yeah. Dia cerita itu tahun 65. Dia bilang a very long time. Jadi itu ya kita bisa melihat lah Tuhan melakukan sesuatu. OM malah punya cerita sendiri lagi kan OM. Operation Mobilization, George Power. Iya, George Power itu lain lagi gayanya itu. Kalau FGB FMI, gue nggak tahu cerita persisnya. Kapal itu. Gue nggak tahu persisnya, tapi lu bisa telepon ke si ini Andreas Nawawi. Kalau FGB-nya kan dari Amerika, Demo Sakarian, terus masuk ke Indonesianya gue mesti lu telepon langsung ke Andreas Nawawi dan sebagainya. Mereka yang tahu ceritanya. Si Andreas termasuk generasi pertama sih. Rasanya kok enggak ya. Andreas Nawawi sama Petrus Nawawi itu tahun 84 itu baru muncul. Iya, jadi artinya gue sebut generasi pertama itu generasi yang dilahirkan. Medelu sama Dr. Lukas. Dr. Lukas kan yang termasuk pemimpin pertamanya, Dr. Lukas. Ya, yang nasional. Bapaknya si siapa tuh yang jangkung? Abraham Lalamendik, si Fred Lalamendik. Ya. Jadi Tony-nya Tony Rahmat itu termasuk temannya si Fred Lalamendik kan? Itu generasi awal-awal tuh semua. Jadi lu bisa gali sama mereka, lu telepon. Itu gua kurang detail. Saya baru lihat Andreas Nawawi, Petrus Nawawi itu waktu konvensi tahunan FGB FMI tahun 84 di Surabaya. Kan kami tugasnya merekam, jadinya bisa lihat situasi. Iya. Dia bertobat kan 7980. Gua rasa waktu itu dia masih member lah. Mungkin dia belum terlalu tahu. Tapi karena dia jadi tokoh sentral bisa pelajari sejarahnya kan dia. Iya. Gitu Her. Tapi sejarahnya Isa Al-Masih dari Semarang juga unik itu. Pendeta yang katanya lagi matinya aja ada tanda-tanda heran itu. Siapa? Pak Eliezer Pesik? Iya, yang di gereja yang Gading, di Jalan Pringgading itu. Itu juga, itu kan pengusaha Chinese juga yang kemudian kenal Tuhan. Jadi gue lihat ada pola yang selalu sama. Makanya dosen gue di Tiranus bilang bahwa gereja-gereja dalam sejarah perkembangannya tidak dirintis oleh orang-orang alumni teologi, Her. Ya. Dibangun oleh para pedagang yang alami Tuhan. Gereja Kristen Muria juga, gereja Kristen Muria di Gunung Muria juga sama, para pengusaha Kristen Chinese. Lahirlah gereja Kristen Muria, Mennonite. Kalau sejarah gereja berkata begitu, tapi orang sekarang kok selalu mengejar titel STT, masuk sekolah STT, ngejar titel teologi, gimana Pak? Pandangannya. Lu jangan nanya gua, tapi maksud gua kita perlu considerkan, perlu sadarkan. Iya, nggak salah sih belajar teologi, nggak salah. Artinya kan perlu belajar juga setelah itu. Tapi kita perlu sadari ada polanya. Ya, tadi Kosam bicara pergerakan terjadi, tapi waktu gereja-gereja lahir justru pergerakannya jadi padam. Kalau menurut pandangan Kosam, bagaimana caranya supaya api itu menyala kembali? Sederhana, Her, apapun yang udah ditunggangi kepentingan pasti nggak bisa lagi menjadi alat Tuhan sepenuhnya kan. Jadi ketika sudah mulai membesarkan ada kepentingan organisasi, kepentingan politiknya, kepentingan kedudukan, kepentingan apapun gitu. Jadi saya kira apapun sejarahnya selalu murni, tapi ketika sudah ditunggangi kepentingan bablas.
14. Ya, Dulu kan ya, kita ya. semua memang nggak punya niat apa-apa kecuali kita mau belajar firman, kita layanin, kita nggak pusing dengan kedudukan, kita nggak pusing dengan posisi, kita semua melayani aja. Lalu terjadilah kebangunan. Tapi begitu lu sibuk dengan posisi, mempertahankan organisasi, terus kemudian ini dan itu, termasuk di kelompoknya Octavianus. Di kelompoknya Octavianus kan juga padam kan akhirnya. Itu Royandi, Pariaji, Karolin, semua hasilnya Pak Octavianus. Bagaimana Kosam menjalani sejarah? Saya kan sudah nggak di Abalov sejak tahun 2004. Iya. Orangnya Udah. Jadi gua nggak lagi secara struktur, udah nggak dijadikan pengurus. Gua udah, karena kelakuan gua dipecat 2004, bro. Iya memang itu kenyataan, itu memang kesalahan gua. Jadi tapi gua sekarang kan mendirikan lagi pelayanan, membangun lagi. 3 tahun lagi lah, Her, lu baru bisa lihat lah. Ini masih masa pembenihan, 3-4 tahun lagi. Nanti semoga lu bisa lihat hasilnya gimana. Ya semoga Tuhan beserta, Tuhan menyertai kita semua di sini. Oke, bro. Udah itu Ya, apalagi? Udah itu aja. Oke. Terima kasih Kak Sem. Ya, Tuhan berkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.